Kalau misalnya dia ternyata denial gitu, bisa nggak sih jadi tone deaf? Iya bisa. Sikap tone deaf itu bisa jadi itu adalah bagian dari coping mekanisme dia. Iya, mekanisme dia untuk menyikapi situasi yang terjadi. Masuk akal. Kalau coping mekanisme aku kebayangin ya, ini kan sesuatu yang menyakitkan. Antara dia sadar atau nggak sadar itu menyakitkan, pokoknya dia nggak mau supaya dia merasa lebih nyaman. Tapi dia merasa lebih nyaman, orang lain merasa tersakiti. Kita udah tahu ternyata gue tone deaf. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Hari ini aku ditemenin lagi sama narasumber tamu yang kali ini mungkin udah pada kenal kali ya. Udah dong. Siapa sih yang nggak kenal sama praktisi mindfulness yang ini? Udah di mana-mana namanya. Keren banget ya. Aku personally ngefans banget loh. Aku suka album mantra-mantra itu ya. Itu tuh. Iya, lagi mau bikin konser juga. Bagus banget. Oh, beda orang. Beda orang. Beda ya? Ini Mas Aji Santoso Putro. Iya, sambutan dulu dong Mas Aji Santoso Putro. Bener kan Mas Aji Santoso Putro? Bener ya? Bukan Mas Kunto Aji kan? Oh bukan. Ini jadi pressure buat saya ini. Tadi ngenalinnya cukup heboh ya. Cukup heboh. Udah banyak orang yang mengenal gitu. Banyak. Saya sendiri aja belum mengenal diri saya sendiri. Bener juga orang ya. lain lebih kenal Anda. Mungkin ya. Tapi kadang gitu kan orang kayak dia tuh orangnya gini. Padahal belum tentu. Iya. Gitu ya. Tajam sekali. Selain Tajam apanya? Analisa ke diri sendiri. Selain menjadi praktisi mindfulness, penulis juga, YouTuber, semua pembicara, Pemimpin demonstrasi. Maksudnya demo untuk meditasi. Iya kan? iya, Demonstrasi iya. pemimpin Aman, safe. gitu. Saya pikir demo apa Demo ya kan apa? ya. Enggak Demo lah. Iya. Iya, katanya udah lama nggak nulis buku, tapi ada Iya. bukunya Mas Aji yang aku sangat-sangat suka, yaitu Mengheningkan Cinta. Terima kasih. Sangat Terima suka kasih. itu, tapi udah nggak bisa dicari di pasaran, geng. Sorry banget nih. Iya, udah Aku lama. punya. Udah lama itu buku keberapa ya? Itu sebelum yang terakhir kalau nggak salah. Terakhir itu 2020. Itu buku kelima kalau nggak salah. Nah, Mengheningkan Cinta itu beberapa tahun sebelum itu buku keempat. Iya. Keren banget. Itu Tapi- pas baca buku itu dia hening. Kosong ternyata tulisannya gitu. Iya, iya. Hening gitu. Panesan diam gitu. Enggak cuy, bagus banget. Bagus ya? Bagus banget. Masa sih? Bumi. Masa sih? Bagus. Iya, bagus banget. Tapi karena itu terbit beberapa tahun sebelum pandemi kan, itu 2020 kan Iya, pandemi. Iya. 2020. Terus habis itu sempat ya kan buku kan drop ya waktu itu ya, penjualan buku, terus Ya book tour pemasaran juga nggak buku, bisa iya. juga ya. Iya. Terus akhirnya ya turun lah gitu buku itu Mengheningkan Cinta. Baik. Ya. Nanti comeback stronger ya. Comeback Pasti. Stronger. Ayo nulis buku lagi, semangat. Ya, udah 5 tahun ini. Ya. Karena aku suka banget sih karya-karya Oh, iya. dari tulisan-tulisan Mas Aji. Terima kasih. Saya perlu belajar dari Andreas. Wah, terima kasih. Udah beda aja. Cuci piring, Wes. ya kan. Terus apa yang habis ini yang Tuh wanita yang ingin jadi semangka. salak itu. Salah. Oke. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Mas Aji jago. Apa? Masak tadi? Enggak. Oh, bukan. Kan Mas Aji selama ini Salah channel. Iya. jagonya mindfulness. Kita Iya. bahas yang nggak mindfulness. Enggak mindfulness. Tentang seseorang yang tone deaf mungkin. Oke. Kayak karena kan banyak nih yang nanya ke kita ya, kayak apalagi di tengah huru-hara yang sedang kita hadapi di bumi Indonesia ini ya. Tentang kan banyak nih lagi ada musibah besar Iya. dari bumi Sumatera, Iya. terus dari di Pulau Jawa juga banyak gitu. Dan di pulau-pulau lainnya gitu yang nggak kesorot media. Terus banyak juga kayak ya musibah-musibah lainnya lah gitu. Yang bikin kita tuh gregetan gitu kayak gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang kayaknya kok santai-santai aja gitu. Kok dan Santai-santai terkesannya aja, kita yang khawatir, kita menjadi mengesankan orang-orang ini kok tone deaf gitu. Kok orang-orang ini kok kayaknya nggak ada empatinya gitu. Kok nggak ada kayak kok lu nggak ada urgensinya sih untuk peduli sama apa yang terjadi sama saudara-saudara kita gitu. Oke. Kalau misalnya ngebahas tone deaf sendiri gitu, apa sih yang bikin orang tuh ya dikategorikan tone deaf? Menurut Mas Aji dan menurut Dr. Andres Kurniawan. Apa nih? Wah. Mas aja nih ngomongnya. Iya, agak berbeda sama buat kita yang dar-dedor ya. Iya.
Jadi ini saya kan akan pencitraan. Oh, pencitraan. Ini juga persona ada itu. internet. Oh gitu. Ini kan Jadi- kita ngomongin empati ya. Oh ya, Iya. berempati. Apakah kita perlu membahas 1T, 2T, 3T? 4 gitu ya. Mulai menyesal. satu T saya. dulu. Ah. Kita ngomongin 1T dulu, ya kan? 2 T gitu. 3T, Lama-lama 4T. 4 T. Nah, diam-diam ternyata nyusun jokes ini ya. Luar biasa. Agak-agak Jokesnya sebel. bapak-bapak banget ya. Bapak, iya. Kelihatannya dari umurnya ternyata. Iya sih. Memang umurnya udah bapak-bapak. Mengenai ya. berarti cancel culture nih. Ngomong-ngomong Mas Aji pernah gak sih ada orang yang mencoba meng-cancel gitu? Oh, tentu pernah. Wah, gimana Tentu tuh? pernah. Seru nih. Akun-akun anonim ya. Oh. Terutama di X ya. Hmm. Itu kan begitu mudah. Nggak usah orang- disensor sebutnya namanya, nggak usah X gitu. Namanya disebut apa? Nah, Aplikasi. itu memang Twitter. Oh, itu memang sekarang. X. Ya, iya. X. Lupa. Udah deh dua Iya. bapak ini udah deh. Jadi kan memang menuju Oh, iya. ke usiaku. Iya kan? Ada X Ya, gitu. X itu Ada akun anonim. Ya, akun-akun anonim yang bermunculan dan tiba-tiba komen nggak nyambung sama tweetku. Misal tweetku membahas A gitu, terus komennya itu bisa C, ngomongin Z dan sebagainya. Tapi itu nge-troll aku lah gitu. Oke. Menyerang aku gitu. Kelihatan patternnya ya, memang tadi bukan nama yang asli gitu. Iya, iya, dan followersnya ya mungkin di bawah 10 lah followers dia gitu. Dan akun-akun baru kan. Iya, Berusaha untuk kayak nyerang dan sebagainya gitu. Iya, iya, itu cukup. Jadi menjadi korban pun pernah juga ya. Iya, ya, berusaha di kayak apa ya? Berusaha di mereka kayak berusaha untuk jatuhin lah, berusaha untuk jatuhin aku gitu. Tapi kalau ini kan berarti beda ya. Biasanya kan orang cancel itu karena ada kesalahan gitu kan. Nah, terus langsung diserang gitu. Nah, kalau ini berarti emang hater saja gitu. Iya, dan kan memang kalau kita lihat bareng-bareng ya di beragam sosial media, bukan hanya X, itu memang ada akun-akun, mungkin ada pihak yang berusaha untuk menciptakan konflik. Supaya budaya diskusi, budaya ngobrol baik-baik itu menjadi tidak terbiasa. Kita netizen, kita manusia jadi terbiasa untuk gampang agresif. Nah, ada pihak-pihak yang kelihatannya menggerakkan akun-akun anonim ini untuk seperti itu. Tiba-tiba ya orang-orang yang bisa dikatakan sebenarnya tweetnya atau tulisannya, share-nya itu harmless gitu, nggak memicu konflik, tapi tetap aja diserang karena supaya mereka berharap aku akan agresif juga. Ketika aku agresif, maka netizen yang lain kan juga ikut agresif. Nah, budaya itu yang kepingin diciptakan, budaya agresif. Karena ketika orang itu gampang emosi, maka gampang dikendalikan kan, Bener juga. gampang dimanipulasi. Ya. Nah, mungkin di kemudian hari ada hal yang memang ada pihak yang kepingin mengendalikan kita, itu lebih mudah. Nah, makanya memang itu yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita ini mudah untuk agresif, karena banyak hal yang bisa kita omongin baik-baik kok sebenarnya gitu kan. Banyak hal yang bisa kita bahas dengan nyantai gitu. Oke. Tapi kok ini kayaknya saya nggak setuju, bohong nih. Orang sejak kejadian itu Anda jadi sering nge-gym kok. Agresif kayaknya gitu ya. Kalau itu faktor usia sih. Beda ya. Bukan gara-gara awas kalau nanti ketemu ya. Bukan. Saya siap Bukan, gitu. Kirain bukan, begitu. bukan. Ada sisi itunya Ada. juga. Iya. Jadi gitu. bisa dipancing untuk tadi ya, mungkin memancing supaya gitu. Iya, iya, iya. Tapi Oke. emang kan kalau kayak gitu emang jadinya yang gini loh. Apakah berarti kalau kayak gitu bukan tone deaf berarti orangnya? Kalau misalnya nih kayak emang sengaja dipancingnya jadi untuk emosi gitu. Justru sengaja mungkin dipancing supaya terlihat Tone jadi tone deaf deaf ya. Kalau kita Iya. ngomongin tentang tone deaf ini kan aku pas Beda mikir ya, tone mungkin deaf. beda Ya kita konteks ya. samain dulu Beda aja. konteks ya. Samain Beda aja dulu. nada, bukan nada ya gitu kan. Iya. Berarti kan soalnya gini, seolah-olah kan ini ada harmoni, menyanyi, orang-orang semua pada harmonis. Tiba-tiba ada satu yang sumbang nih nadanya. Nah, berarti kalau aku bayangkan dalam sosial media itu ada orang yang dia semuanya ini lagi menyanyi dengan nada yang sama, misalnya kayak wah ini kasihan terjadi bencana gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang yang cuma gitu doang. Nah, jadi seolah-olah kayak nih orang buta nada nih, gitu. Nah, berbeda dengan kondisi tadi kan, Iya, Mas kalau Aji tadi- yang dipancing Iya. supaya kemarahan itu muncul. si pihak itu yang memancing diriku atau yang nge-troll itu memang dia ada unsur kesengajaan atau memang itu kan apa ya, niatnya memang seperti itu. Sedangkan yang kita bicarakan ini terkait dengan tone deaf, mungkin orangnya nggak nyadar, nggak benar-benar mindful. Ya, dia wakeful maksudnya nggak tidur, nggak ngelindur. Dia wakeful, but not mindful. Not mindful. Sehingga kalau kita lihat ya, kalau bicara tentang psikologi kan ada banyak faktor ya yang memungkinkan orang seperti itu. Kan kita ngomongin tentang penyebabnya dulu ya. Kenapa kok orang itu bisa tone deaf?
ya ada faktor sosial dan ada faktor personal. Faktor sosial tentu lingkungan. Ya. Lingkungan ini terkait dengan lingkungan masa kecil dia, orang tua dia, atau mungkin lingkungan sekarang dia pada waktu dia dewasa. Lingkungannya memang lingkungan yang memudahkan dia atau mendorong dia untuk bersikap keras, bersikap yang jauh dari empati. Itu dari sisi lingkungan. Nah, dari sisi Personal. sosial, ya tadi sosial sekarang personal, individu. Dari sisi individu, ya skill untuk kepekaan sosial, skill untuk berempati, mungkin itu dari sisi personalnya itu kurang. Dan itu terkait dengan egosentrik juga kan. Dia lebih ke ngelihat akunya, nggak ngelihat situasi. Dan kalau kita hubungan lagi dengan sosial, mungkin dia selama ini sejak dia kecil sampai sekarang dia hidup di punya privilege lah, maksudnya tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami, tidak ngelihat kenyataan sosial gitu. Itu sih, itu mungkin beberapa faktor yang membuat atau mendorong orang untuk tone deaf. Kalau misalnya dia ternyata denial gitu, bisa nggak sih jadi tone deaf? Kayak misalnya contoh, dia tahu itu terjadi gitu, kayak bencana itu terjadi, tapi dia denial aja untuk kayak gue nggak mau ngomongin yang sedih-sedih. Iya, bisa. Jadi tone deaf itu, sikap tone deaf itu bisa jadi, ini bukan pasti tapi salah satu kemungkinan ya. Itu adalah bagian dari coping mechanism dia. Ya, mekanisme dia untuk menyikapi situasi yang terjadi. Ya. Masuk akal. Kalau coping mekanisme aku kebayangin ya, ini kan sesuatu yang menyakitkan. Iya. Antara dia sadar atau nggak sadar itu menyakitkan, pokoknya dia nggak mau untuk itu. Jadi tadi bisa di dalam bentuknya dia mengalihkan topik, membercandakan itu gitu, supaya dia merasa lebih nyaman. Tapi dia merasa lebih nyaman, orang lain merasa tersakiti, gitu. Dan di era sosial media jadinya tadi lebih gampang untuk terekam. Kalau aku pikir orang tone deaf itu dari dulu juga udah ada ya. Cuma nggak ketahuan aja, cuma di tongkrongan aja gitu kan. Dan dinamika sosial media kan kita menjadi ruang dan waktunya menjadi nggak jelas ya. Kayak misalnya di tongkrongan pagi hari seorang mengalami sesuatu yang sedih, lalu ketemu dirimu Dre, dan orang tersebut ngomong sedih gitu. Siang hari atau sore hari ketemu lagi dengan dirimu, dia ngomongin hal yang gembira, kamu akan fine aja, karena ada perbedaan waktu. Tapi ketika sosial media, ketika kita membaca konten di sosial media, perbedaan waktu, kesadaran waktu itu kan menjadi blur. Dan kita memukul rata bahwa iya kamu nggak boleh dong. Nggak boleh. Ini lagi gini nih situasinya. Iya. Padahal kan dia punya ruang mental yang dia dalam hidup sehari-hari kan, bukan hanya dia tapi kita setiap kita kan punya ruang mental sendiri-sendiri gitu. Gitu sih. Paham. Ruang dan waktunya menjadi blur. Ya. Dan nih, kalau tone deaf nih sering kali nih ya dikaitkan dengan memposting kebahagiaan dan kemewahan. Atau kayak kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi terus kayak kita mau posting kayak sesuatu yang kayak bahagia atau kegiatan kita gitu, terus kita posting di story atau di mana, itu kita langsung dicap tone deaf, apalagi kalau misalnya di tengah terjadinya situasi yang genting gitu. Apakah selalu itu dikaitkannya atau kayak sebenarnya ada hal lain yang bisa kayak kita kategorikan itu sebagai tone deaf? Atau emang gitu enggak aja? Ini karena ini ada dua pihak ya, orang yang nge-post sama orang yang ngelihat postingan itu. Saya rasa dua-duanya ini kita perlu juga menyelaraskan ya. Maksudnya ya ini orang yang nge-post ini mestinya juga perlu ada kesadaran, kepekaan gitu. Bahwa memang kalau situasinya baru bisa dikatakan negatif gitu atau sedih gitu. Ya kan yang nggak bisa terus sebebas dirinya kepengen nge-post yang gembira-gembira gitu juga nggak peka juga gitu. Tapi di sisi lain jangan sampai siapapun yang nge-post kegembiraan meskipun tidak terlalu tidak terlalu mencolok, terus si sisi netizen yang menikmati konten itu atau yang nonton konten itu tiba-tiba dikit-dikit langsung kamu tone deaf deh, kamu tone deaf deh. Jadi dua pihak ini ya memang perlu berbenah lah gitu. Kan nggak oke juga kan gitu kalau terus setiap orang yang nge-post apapun kan situasi baru gini ya itu juga nggak oke gitu. Bahkan ya kalau misalnya dengan kan ada orang anggapan gini nih bahwa ya kalau gitu jangan posting di sosial media karena kan apa yang udah diposting di internet menjadi konsumsi publik. Itu kan sebenarnya fungsinya kenapa ada close friend, tapi close friend bisa bocor juga. Justru kan kebanyakan
kalau kita lihat tone deaf yang terjadi itu sebagian besar adalah di close friend yang bocor. Iya. Jadi kalau gitu kan jadi sebenarnya orang ini nggak salah amat juga karena tadi dia mungkin ngeposting tentang kesenangannya di akun pribadi. Cuma tadi ketika jadi konsumsi sosial bener juga orang ada kecenderungan mengatur nggak sih? Netizen mengatur bahwa kamu nggak boleh memposting ini. Gitu. Sedangkan yang ngeposting punya kecenderungan juga untuk mengatur, aku mau ngeposting ini semua orang harus bisa nerima. Itu susah. Iya, dua pihak itu yang memang perlu, ya itu sekali lagi perlu menyelaraskan lah, menyelaraskan dan kalau kembali ke konteks pertanyaan tadi, apakah terus orang yang ngepost sesuatu yang happy di tengah situasi yang mungkin nggak happy, apakah terus nggak empatik? Iya, belum tentu sih. Kita tidak bisa ngejudge. Oh, pasti dia nggak empatik. Benar. Ya, balik lagi kan ruang mental tiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Mungkin dia punya ruang. Oh ya memang di momen ini aku berempati. Di momen yang lain ya aku share hal yang bikin happy ya nggak apa-apa kan. Ruang mental secara individu. Dan yang kedua itu mungkin cara dia untuk coping mechanism situasi yang sedih itu. Dan mungkin juga kita perlu lihat bahwa ada orang-orang yang berempatinya adalah dengan silent. Ada tiba-tiba orang yang memang cara dia berempati tidak bisa terekspresi dengan keluar gitu, bisa dikeluarin gitu. Silent empati. Ya tadi kan kita ngebahas juga soal kayak story gitu. Dia ketika ngeposting story itu sebenarnya nggak berniat untuk menyakiti siapapun, tapi karena ada keterbatasan kayak ya blur waktunya itu, jadinya kayak temennya tiba-tiba kerasa kesinggung. Contoh nih, kayak harmonisasi keluarga. Terus anaknya tiba-tiba dia lagi ngerasa kayak gue lagi nggak harmonis sama keluarga gue dan lu tuh harusnya tahu. Terus jadinya nggak empati gitu, kayak atau nggak gue baru kehilangan bokap gue dan lu posting lu bareng sama bokap lu. Kok tone deaf banget sih lu gitu atau gitu. Sebenarnya kan kayaknya harmless ya itu tuh kayak gitu. Dan kita tuh kan nggak tahu semua situasi followers kita atau orang yang kita follow gitu. Itu tuh gimana cara kita untuk kayak merapatkan gitu, untuk kayak sedikit untuk kayak gap empati gitu antara kita dan teman-teman kita di sosial media. Gimana, Dre? Aku kepikiran gini tadi. Pas tadi cerita gini ya tentang kamu kok ngeposting bahagia sama papamu, nggak tahu apa papaku baru meninggal. Aku keinget konsep main karakter syndrome. Pernah denger nggak? Iya. Bahwa yang sering gitu kadang ada postingan yang bro thinks he's the main character gitu. Nah, aku membayangkan tapi dalam cerita kita bukankah emang kita tokoh utama dalam hidup kita ya? Kita tokoh utama, terus kita jadi ada kecenderungan menganggap semua orang adalah figuran. Tetapi tadi ketika ini terlalu kaku, jadinya aku jadi yang lebih penting. Semua orang harus tahu tentang aku. Padahal ketika kita yang diinginkan adalah dengan menyadari bahwa ya kamu adalah tokoh utama dalam cerita hidup kamu, tapi di cerita orang lain kamu adalah figuran. Jangan saling memaksakan. Nah, ketika melihat situasi kayak tadi ya, kita boleh untuk wah, aku mungkin merasa sedih. Aku jadi teringat bahwa ayahku sudah nggak ada dan dia posting sama orang tuanya. Tapi tadi kita perlu membuat batasan, ini bukan niat jahat loh. Dia hanya berniat membagikan itu kebetulan aja. Gitu. Kecuali orangnya terang-terangan langsung misalnya ngeposting aku foto sama papa hahaha @drtikndramon gak punya bapak kan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan baru berarti ada niat jahat tuh. Ada mensrea. Ada niat jahat terang-terangan. Iya, jadi memang ini sih ya, kita perlu ngelihat sosial media sebagai orang yang mengkonsumsi konten sosial media. Semua postingan itu bukannya terus itu ditujukan ke kita. Ya, itu penting banget. Beda halnya kalau offline. Offline kita ketemu gitu. Terus kamu ngomong gitu. Nah, itu kan memang beneran ditujukan ke aku gitu ya kan. Tapi kalau sosial media itu kan ya perlu sadar, perlu mindful ketika scrolling bahwa posting-postingan itu sebenarnya kan juga nggak terus semuanya serba aku kan. Kesadaran itu ya. Kecuali tadi ya langsung di-mention memang itu ditujukan personal gitu. Atau kayak kadang-kadang kan segampang kayak repost-repostan gitu. Sekarang kan Instagram tuh ada feature repost kan, atau TikTok tuh ada feature repost kan kayak itu mancing keributan. Iya, terus kayak mancing keributan. Dia nge-repost ini untuk nyindir aku tahu gitu. Lah, kan nggak semuanya serba dirimu gitu. Iya, gitu kayak kan itu juga sering jadi keributan kayak gitu kan gitu. Ya itu tadi main karakter syndrome. Atau kalau di pembahasan mindfulness ada istilah self-centered kan. Self-centered. Segala sesuatunya ditakar melalui kacamata aku. Atau bikin story kayak gitu. Terus tulisannya kecil banget gitu. Terus, ini buat aku ya gitu.
Ya kan nggak semuanya tentang kamu. Iya. Gitu. Atau berantem sama siapa nih gitu. Iya. Di sisi lainnya itu bisa jadi gini, itu kan menggambarkan ketika seorang lagi merasa terancam. Ya bayangin deh, kamu lagi di tengah hutan, gelap-gelap. Maka semua bunyi akan kamu anggap berpotensi melukai. Iya. Ketika orang ini insecure, baca Benar. apapun bisa jadi tadi. Iya. Gitu kan? Dan situasi yang lebih luas adalah sekarang ini kan memang situasi secara umum kan Iya, bikin iya. manusia itu takut. Itulah kenapa. Benar, Itulah kenapa terus banyak orang yang cenderung terlalu apa-apa, oh ini aku ini, oh ini menyerang aku ini gitu. Oke. Tadi kan Mas Aji sendiri tuh mention kalau misalnya sosial yang Ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Biar Bapak-bapak. Saya seger, juga punya. biar seger. Oke. Nah, Oke. kayak tadi kan Mas Aji bilang sendiri Iya. Dia kata tadi udah nyiapin pertanyaannya tuh udah patah ya kan. bangunan secara sosial itu kan Oke. kalau misalnya kayak ini dibangun secara kuat gitu, secara mentally kuat, kayak harus jangan nangis, jangan itu tuh kayak dia dibikin secara kuat gitu, secara Oke. utuh. Itu tuh bisa nggak sih bikin kita jadinya tuh kayak less empati gitu, kayak orangnya kayak ya udah sih kuat aja, gua aja kuat, lu masa Oh nggak bisa kuat sih? bisa Kayak les empati itu les. khusus di mana les? Pak, dia boleh minta semangka beneran nggak ya kutu yang Gua dilemparin ke minimal kepalanya, 7 boleh kilo ya? minimal dilemparin ke kepalanya bisa nggak? Gimana deh? Bisa bikin les empati nggak? Saya mau buka les-lesan. Anda ingin lebih berempati? Ikuti kursus Timo ini hanya dalam 7 minggu saja. Tapi untuk belajar empati boleh tuh kita Boleh bahas ya, Tim, berikutnya ya? Nanti kayaknya. nextnya nggak boleh undang dua bapak-bapak sekaligus nih. Saya Gen Z tertekan. Ben, dia. Ben, kalau apa Z-nya? Nih. Baru nyari biar lucu. Tapi ya. Jangan sebut. Oh iya. Tapi ini menarik tadi tentang empati bisa nggak sih dilatih? Tapi itu karena bakal panjang kita bahas nanti di part 2-nya Part 2 aja deh Saya kayaknya. bagus tuh. Part 2. Biar kamu bisa mikir juga Oh, gitu kan. iya. Dikasih Oh, kesempatan ini ada deh. part 2-nya gitu. Ada. Ada. Series kayak series ini. Series Iya, lanjut. series. Aduh capek gue ngomong bapak-bapak sumpah. Baiklah. Jadi itu sangat berpengaruh karena gini kan, kita kalau ngebentuk ya ada namanya tuh, kalau manusia kan ada ego, ada ego, super ego gitu. Nah, kalau itu bukan itu nago. Ya. Minum aja ya biar Ya. Ya silakan lanjut. Loh, kamu ikut minum. Stres gua. Jangan minum. Jadi kalau ada konsep super ego itu adalah suatu ajaran yang disampaikan entah itu dari hukum, dari orang tua, dari agama. Ya. Super ego ini awalnya tuh bagus tujuannya. Kayak misalnya kamu nggak boleh berbohong, jangan nyusahin orang, harus nurut aturan, harus berterima kasih, harus bermanfaat, banyak deh. Itu tujuannya bagus. Tapi apabila dia terlalu kaku, maka ini menjadi bukannya dia membantu tapi malah punitif, jadi kayak menghukum diri sendiri. Contoh, orang yang bisa dibilang bahwa kamu nggak boleh nyusahin orang, kalau dia terlalu kaku dia jadi berpikir, wah aku tidak boleh menyusahkan orang sedikit pun. Nah, kekakuan ini yang bermasalah. Anggapan tentang kamu harus kuat, nggak boleh ngeluh, ada bagusnya juga. Karena kan ketika orang dikit-dikit mengeluh ya jadinya kan ya nggak produktif. Ya dia perlu kuat, betul, manusia perlu kuat. Tapi tadi ketika terlalu kaku bahwa kamu nggak boleh ngeluh artinya semua orang juga nggak boleh ngeluh, itu baru jadi masalah. Karena kan tadi tiap orang akan berbeda. Aku kebayang ini ada satu konsep namanya itu adalah empathy gap. Jadi empathy gap. Jadi ketika ada jarak kita jadi nggak bisa berempati karena kita nggak pernah merasakan di posisi itu. Ya ini sama kayak misalnya mungkin ada anak orang kaya yang dia mendengarkan berita anak-anak di desa X kelaparan, ya tinggal makan. Oh itu yang kayak bilang kayak kenapa homeless, kan tinggal beli rumah, gitu kan? Iya. Nah jadi dia pun nggak jahat ketika ngomong begitu, tetapi karena nggak pernah merasakan, jadi gagal berempati. Begitu. Orang-orang yang nggak pernah mengalami bencana mungkin jadi ya udah bencana yang penting kan selesai gitu ya. Udah sekarang fokus aja jangan ngeluh lagi. Dia nggak pernah merasakan itu. Termasuk yang tentang kedukaan. Aku banyak tuh kan bertemu dengan pasien-pasien yang kedukaan, dia merasa teman-temanku nggak bisa berempati sama aku. Mereka bilang udah move on aja. Dan aku selalu bilang mereka nggak jahat. Mereka nggak pernah mengalami itu dan moga-moga mereka memang nggak pernah mengalami itu. Nah, ketika justru kita juga jadi kalau orang gagal berempati ke kita yang mencoba untuk berempati dengan mereka. Dari Mas Aji. Duh, katanya cuma Andre. Enggak mau. Oh enggak. Aku mau coba Tambahin. darimu juga. Ya kalau pola asuh ya itu kan tadi kan pola asuh. Kamu harus kuat. Terus apa mungkin jangan terlalu lebay dan sebagainya itu. Itu kan ke diri dia sendiri dia begitu. Dan begitu pula dia ke orang lain.
dia juga akan ketika ada temennya yang menceritakan emosinya atau mungkin mengalami satu hal yang nggak menyenangkan, suatu bencana gitu, dalam dirinya pun juga karena dia sudah terlatih begitu ke dirinya, maka ke orang lain pun juga gitu. Ya emosi sedih itu ya udahlah dikendalikan aja gitu. Jadi tidak memberi ruang orang lain untuk memproses perasaan yang sedang dialami. Karena buat dirinya yang punya prinsip atau punya program, kan dia sudah terprogram begitu kan. Ya dia akan cukup keras, mungkin dia katakan atau mungkin enggak, tapi kayak alah cuma kayak gitu kan, udah kendalin aja emosinya. Kan gampang telan kan aja, gitu. Telan aja gitu. Nah, itu pun juga terus akan berdampak ke misal dia akan kesulitan untuk dengerin. Karena dia refleksnya, reaksi dia akan segera untuk memberikan solusi langsung kayak ya harusnya gini, harusnya gitu. Oke. Termasuk kalau di sosial media konteksnya tone deaf, ya dia ngelihat situasi gitu ya dia kayak berusaha untuk segera korektif nggak? Iya, langsung ya jangan sedih kan, langsung gembira aja, langsung solusi aja gitu. Tidak punya ruang untuk, tidak bisa ngasih ruang untuk ketidaknyamanan. Menarik, padahal ya? Memberi ruang ketidaknyamanan itu kan perlu kan. Betul. Dalam kesehatan mental kan perlu. Memberikan ruang, bukan kita memeluk, bukan benar ditahan, tapi udah berikan ruang karena dia bakal datang, kasih ruangnya. Kalau udah waktunya pergi gitu. Jadi bukan letting go justru, tapi letting be. Letting be. Kayak seperti lagunya buku yang diadek dari Mel Robbins ya. Let them teori. Biarin aja dulu. Okay. Bisa dibeli ya di Gramedia, sudah tersedia, murah lagi. Wow, oke. Jadi promosi. Ya ngangguk-ngangguk dia ngangguk gitu. Nah, terus aku juga jadi penasaran. Kan tahu nggak sih kalian yang soal jelas tahu lah soal white lies. Itu juga kan salah satu bentuk dari empati kan. Kayak gitu. Tapi kan kita juga kadang-kadang suka menjunjung tinggi kejujuran. Tapi yang tadi kata Andreas gitu, sesuatu yang rigid gitu, sesuatu yang kaku. Kalau misalnya harus jujur, harus dikasih tahu gini. Tapi kan kadang-kadang kita juga pengen kayak aduh, nggak enak, kita white lies aja kali ya gitu. Kayak kita pura-pura aja gitu, kita bohong atau enggak udah kita diemin aja gitu. Nah, itu tuh sampai kapan sih kita harus diemin gitu? Sampai kapan kita kayak ini kayaknya diemin dulu aja deh untuk menjaga keharmonisasi, dianggap lebih penting. Harmonis ya. Kayak gitu. Kayak ini untuk kayak lebih penting kayaknya kita diem dulu aja, atau kayak kita biarin aja kita bohong gitu. Susah ini ya. White lies itu topik yang susah banget loh buat dibahas. Mungkin teman-teman sekalian yang nonton nih boleh komentar menurut kalian gimana white lies itu bisa diterima atau enggak. Gitu. Karena gini, kita mungkin bilang bahwa ya nggak apa-apa kan buat kebaikan. Tapi aku juga mikir kalau seandainya ada orang membohongi aku demi kata kebaikan, kira-kira yang kurasakan gimana ya? Kalau ternyata misalnya nih orang, misalnya kan bukuku itu kebetulan ya banyak yang suka nih, kebetulan bagus, kebetulan pada bilang bagus, kebetulan laris, kebetulan gitu. Tapi misalnya dia buku memang kamu ini bagus kok. Iya. Dan dia handphone ya sekarang buku ya. Itu ya. Tapi gimana kalau ternyata nih misalnya editor saya galak banget. Tapi gimana kalau orang-orang ini sebenarnya sebenarnya bukunya B aja, tapi udahlah aku bilang aja bagus. Nah, kan jadinya itu white lies. Bagiku menyenangkan, tapi aku mau tahu itu kenyataannya atau mendingan aku hidup dalam kebohongan dan aku baik-baik saja. Ini kan jadi susah ya. Aku pun jadi nggak bisa ngejawab juga. Mungkin gini, apabila sesuatu itu masih bisa diperbaiki, ya mungkin sebaiknya aku mengetahui kejujurannya. Anggaplah aku baru menulis buku, baru nih, terus baru rilis 1 minggu, terus orang bilang, ini menurutku ada yang kurang, bla 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 bla. Nah, mungkin lebih baik aku dapat kejujuran, karena aku jadi punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Tapi aku bayangin nih, anggaplah aku terus menulis buku, terus sampai usiaku, aku udah hampir tutup usia, misalnya anggaplah umur 80-an, aku lagi di berbaring tempat tidur dan membayangkan, aku akan tutup usia, aku adalah penulis yang baik. Pada saat itu, kalau ada orang yang mau bilang, Dre, sebenarnya orang-orang gak suka buku lu, mendingan diem sih, gitu. Biarkan aku pergi dengan damai, karena mengetahui fakta tersebut, gak ada yang bisa dilakukan lagi. Jadi kejujuran, kalau dia bisa mengubah sesuatu, lebih baik disampaikan. Begitu mungkin. Oke. Tergantung konteks juga ya, benar sih kata Andre, maksudnya tergantung waktu, tergantung ruang, dan tergantung seberapa dekat hubungannya dengan orang tersebut. Kalau misal dekat gitu sama Andre gitu, ya aku akan ngomong sejujur-jujurnya, nggak perlu white lies. Ya kalau memang jelek-jelek,
ya Itu kalau maksudnya emang baik-baik apa? gitu. ya gitu. Aku mau larinya kemana? Ya, nah, tapi kalau di sosial media lagi-lagi kadang kita merasa udah deket gitu. Padahal itu kan relasi di sosial media itu kan hanya nggak sesuai dengan kenyataan kan. Kadang kita merasa dekat, padahal belum tentu dekat. Dan ketika kita keliru menafsirkan itu, membaca itu bahwa sudah dekat, kadang kita terus berlebihan, terus terlalu keras juga kan. Iya. Betul. Iya, padahal itu kan juga nggak oke gitu. Tapi ada kalanya white lies itu diperlukan. Tapi ada kalanya ya kita memang harus ngomong seapa adanya. Iya kan? Karena kenyataan itu ada kalanya kan memulihkan kita. Kalau terus-terusan kita white lies gitu, dan kita menerima white lies itu terus-terusan, kita berada dalam ilusi kan. Yes. Ilusi positif pun, ilusi yang baik itu pun juga nggak oke. Meskipun mungkin kan ilusi positif lebih baik daripada ilusi negatif. Betul. Tapi ilusi positif itu pun juga nggak seperti berpikir positif lah. Ya. Nggak Ilusi selalu positif itu menyenangkan sampai akhirnya itu pecah. Ilusi negatif itu nggak menyenangkan sampai akhirnya pecah. Karena sering juga kita hidup dalam ilusi negatif misalnya. Iya. Teman-temanku pergi tapi nggak ngajak aku. Kayaknya mereka benci deh sama aku. Ilusi negatif. Mereka negatif. punya Nah. grup WhatsApp tanpa aku. Ya. Ternyata bener punya grup WhatsApp tapi ternyata untuk surprise birthday party. Pecah ilusinya, malah jadi lebih baik gitu kan. Nah, jadi ya tadi akhirnya bener ilusi itu jadi bisa baik ataupun nggak baik tergantung pecahnya atau enggaknya. Iya. Sayangnya berapa lama sih kita bisa mempertahankan suatu tadi kan ilusi itu. Dan white lies itu kan ilusi positif. Iya. Oke, aku mau ngasih tahu ke kalian satu hal ya. Masuk close friend di Instagram belum tentu kalian close friend. Iya. Oh iya. Iya. Itu ilusi Benar. juga kan? Iya. Ilusi juga, karena kan close friend itu belum tentu close friend. Ada orang yang masukin kayak dari 1000 followersnya dia, 600-nya adalah close friendnya dia, Iya. Iya. gitu. Karena 400-nya ada keluarga, Iya. kayak gitu. Jadi kayak, Dan juga kan mungkin di sosial media kan kayak followers gitu. iya, Itu kan kayak hanya menciptakan ilusi bahwa orang-orang itu mengikuti dirimu, mengikuti gitu ya, kayak oh ya semuanya seneng sama kita. Iya. Enggak. oke. Ngikutin Kayak nungguin face- kepleset juga ya. Facebook kan Facebook apa sih? Friends ya? Friends, iya. Emang se-friends itu? Benar juga ya. Emang kita friend banget nih. Iya. bener juga. juga. Nah, terus aku mau nanya lagi deh, kalau misalnya kita nih kayak ngeliat nih teman kita atau ya yang kita cukup dekat gitu, ini tuh orang tone deaf nih kayaknya gitu, dan gimana cara ngasih tahu orang ini kalau misalnya ini tuh tone deaf, atau jangan cuma tone deaf, ini ngelakuin kesalahan nih orang ini. Gimana cara kita ngasih tahu dia untuk kayak apa, konfront langsung atau kayak kita komentarin langsung atau gimana? Ini menarik ya. Aku jadi Baiknya mikir gitu, kayak perlu nggak kita untuk memperbaiki itu? Ya kan? Seperlu Ya. apa? Balik lagi kalau sebelum dia menurutku di ya, cancel culture gitu, kita tahu kalau misalnya ini orang bakal di cancel nih kalau ketahuan sama orang banyak Iya. gitu. Balik lagi sebenarnya pondasinya atau dasarnya adalah kita perlu mempertimbangkan dulu seberapa dekat kita dengan orang itu. Kalau dekat dan berulang, iya tegur. Tapi kalau nggak dekat, iya kita bisa abaikan aja gitu maksudnya. Karena gini, kita juga perlu sadari kalau hubungan kita dengan orang tersebut nggak dekat. Orang itu kan punya keterbatasan untuk menerima kritik. Kalau kita nggak dekat terus tiba-tiba kita langsung agresif menegur atau konfront, ya akan malah jadi kemana-mana. Oke. Aku kepikiran ini, ada teman kami yang kalau ngomong itu nggak disaring, bukan karena jahat, tapi karena memang remnya agak blong aja. Iya. Jadi waktu itu pernah dia kayak mengkomentari teman kami gitu kan, kayak komentari tentang tangan lu berbulu ya gitu. Nah terus waktu itu akhirnya kami menegur ya langsung gitu kan. Bulu ini. Iya, gue lagi Nggak semua yang diomongin tuh ngomongin kamu, Oh, iya, nggak iya. selalu ya. Tapi kan ini kan kita mau offline bro. Oh iya. Ini kan iya. Ya udah, tapi iya lagi gue buluan lagi. Ya maaf sih. Wah di cancel saya ini jadinya. Balik lagi ya topiknya ya. Jadi gini, waktu itu akhirnya kami menegur dengan mengatakan begini, bro, kalau ngomong itu lo mungkin pikir dulu tujuannya buat apa gitu. Karena gini, memang ada beberapa hal yang bisa diubah. Prinsipnya gini ya, kalau itu bisa diselesaikan dalam berapa? 5 menit atau kurang, boleh lo sampaikan. Misalnya pas ngomong gini hidungnya ada upil gantung gitu. Itu kan mengganggu tuh ya. Terus bisa mungkin bikin dia malu. Boleh kita omongin karena itu bisa. bayam nyelip. Tapi ngomongnya juga ngasih tahu, lu ngaca deh gitu. Coba lu ngaca. Jadi kita tetap memberitahu, nggak langsung itu biar dia juga nggak malu. Iya. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa diselesaikan 5 menit,
atau kurang, mendingan ya tadi save it for yourself atau mungkin diomonginnya dengan waktu yang berbeda. Nah, jadi kadang tadi kan orang yang tone deaf ini belum tentu dia niat jahat, cuma memang skillnya nggak ada aja. Kesadarannya juga ya di situ dia. Ya, tergantung tadi kan, tergantung pola asuh, tergantung siapa Betul, tahu tone deaf itu hanyalah sebagai coping mechanism dia. Betul. Mungkin ya dari keluarga udah terbiasa untuk kayak gitu dikomentarin, jadi dia merasa itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Ternyata bagi orang lain ini bisa di-triggering begitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu ketika kita nih sebagai kita udah tahu kalau misalnya ternyata gue kurang empatinya, ternyata gue tone deaf. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya berlatih. Berlatih empati itu kalau ini kan tadi konteksnya tentang sosial media dan seberapa cepat laju dinamika relasi sekarang kan. Justru saya itu ngelihat gini, semakin attentionnya semakin pendek, itu akan memperlemah empati. Karena empati itu lahirnya diakibatkan oleh attention yang panjang. Sehingga untuk melatih empati salah satunya adalah dengan kurang-kurangin konten yang brain rot, kan? Berbanyak baca buku. Itu kan attention span jadi panjang. Attention span jadi panjang itu akan membuat kamu lebih berempati. Satu itu terkait dengan cepat dan lamanya kita, atau pendek dan panjangnya attention span kita. Yang kedua adalah, ini hal yang menarik juga Andre dan Sora, yaitu adalah gini, sosial media itu membuat kita ngelihat orang itu jadi per secuil, maksudnya cuplikan-cuplikan. Contoh misal, aku minum es teh, lalu aku post di story dan aku bilang aku suka minum es teh. Orang langsung tiba-tiba punya asumsi bahwa aku tidak suka es sirup. Jump into conclusions ya. Padahal hanya sebatas secuil IG story, ya kan? Dan orang sudah bisa menyimpulkan. Padahal bicara tentang empati, kita perlu melihat bahwa manusia itu sekumpulan cerita yang sangat banyak, ya kan? Tidak bisa kita hanya ngelihat sesuatu yang parsial sekali, lalu kita menyimpulkan atau ngejudge. Jadi selain tadi panjang dan pendeknya attention span, dipanjangin attention span kita biar lebih bisa berempati. Yang kedua adalah kita perlu melihat cerita utuh orang sehingga kita lebih bisa berempati. Benar sih. Itu latihan dengan empatinya semakin menunggukan kita mendengarkan lebih banyak lagi gitu ya. Ini kayaknya satu topik deh nih. Iya, latihan empati ya. Iya, bener. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke semangka nih. Tapi karena semangkanya bakal panjang dan durasinya sudah jam setengah segini. jam. Udah setengah jam sendiri. Gimana kalau kita sambung ke part 2 sebagai latihan empati? Berlatih sabar juga sekalian ya. Sabar, gimana untuk empati, gimana untuk latihannya. Mungkin latihan mindfulness-nya juga biar awake dan tetap mindful juga. Mantap. Gitu. Oke, langsung aja kalian kalau misalnya gimana tahu gitu, ikutin aja kelasnya gitu. Kelasnya jadi part 2. Jadi langsung aja di-subscribe dan dinyalain juga notifikasinya dan di-follow juga @pod.ruangtunggu dan juga Instagramnya Dr. Andreas di @dr.dreamon, Instagramnya Mas Aji di @Aji Santosa Putra. Dan Instagram aku di @littlestora. Jadi jangan lupa tetap kalian kalau misalnya ada pertanyaan di komen aja di kolom komentar di bawah atau diklik aja link yang ada di subscribe link yang ada di description box di bawah. Ya ampun, gak mindful nih aku nih. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut aja ke part 2. Oke? Siap-siap, kita tos dulu. Kita tos. Ya, dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Terus kita pura-pura minum. Pura-pura minum. Ini pen out nanti kan.